Halo, perkenalkan nama saya Andreas D. Kememan dengan NIM 23201030. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Big Data. Di sini juga saya mengambil judul dari tugas ini, yaitu untuk laporan proyek pengumpulan data buku dengan web crawling menggunakan Google Colab dan Python. Nah, seperti pada tampilan ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, untuk lebih lanjut, sebelum kita bahas di bagian kode programnya di Google Colab ini, terlebih dulu saya menjelaskan terlebih dahulu sedikit penjelasan tentang proyek yang sudah saya buat. Nah, untuk pada video saya kali ini saya menjelaskan dari praktikum pengumpulan data buku menggunakan web crawling dengan bahasa pemrograman Python dan platform di Google Colab. Nah, untuk proyek ini merupakan bagian dari tahap awal dalam pipeline Big Data, yaitu data collection, di mana ada yang awalnya tidak struktur dari halaman web dikumpulkan menjadi data terstruktur. Kurang lebih seperti itu. Nah, tujuan dari proyek ini yang pertama itu mempelajari konsep dari web crawling. Yang kedua, mengambil data dari halaman web secara otomatis. Dan yang ketiga, mengekstrak data yang relevan dari struktur HTML. Dan juga yang keempat, menyimpan data hasil crawling ke dalam format CSV. Nah, untuk studi kasus ini yang digunakan itu website Bootstrap dari sumber website bootstrap.com. Ini saya mengambil ini ya teman-teman, di programnya ada di sini. Ini dari sumber yang saya ngambil, yaitu seperti ini. Ini sumbernya. Dari sumber ini merupakan website latihan untuk mempelajari untuk pelajaran dari web scraping. Nah, untuk tools dan teknologi yang digunakan dalam proyek saya kali ini antara lain yaitu Google Colab sebagai lingkungan pemrograman, dan juga bahasa pemrograman seperti Python, dan juga library request untuk mengambil halaman web, dan yang berikut ada Beautiful Shop untuk pricing HTML, dan juga ada Pandas untuk pengolahan dan penyimpanan data. Nah, yang berikut ada inspeksi halaman web. Sebelum menulis kode, di sini dilakukan inspeksi halaman web menggunakan fitur inspect elemen pada browser. Nah, di sini saya untuk menginspeksi halaman web, saya mencari sumber dari buku sesuai dengan proyek saya. Terus saya klik di inspect untuk melihat elemen pada browser tersebut. Biasanya akan muncul di sebelah kanan ya teman-teman. Dari hasil inspeksi yang saya ketahui, yang pertama itu setiap buku berada dalam tag, yaitu ini ada artikel dan juga kelas produk seperti ini ya teman-teman, seperti di dalam sini, seperti program yang sudah saya masukkan di Google Colab. Dan juga ada judul buku tersimpan pada atribut, yaitu title, dan juga harga buku berada pada tag dengan kelas, yaitu price color, dan juga rating buku yang tersimpan dalam kelas, yaitu start rating. Nah, informasi ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan data apa saja yang akan diambil. Nah, untuk berikutnya kita ke tahap proses web crawling. Setelah mengetahui struktur HTML, proses web crawling dimulai dengan pengiriman permintaan HTTP menggunakan library request. Jika halaman berhasil diakses,
HTML halaman kemudian diproses menggunakan Beautiful Shop. Nah, untuk selanjutnya sistem melakukan looping pada setiap buku untuk mengambil. Contohnya seperti judul buku, harga buku dan juga rating buku. Nah, data yang diperoleh kemudian disimpan di dalam sebuah list Python. Biasanya nanti kita jalankan di sini akan muncul di Google Colab ini. Nah, untuk berikutnya itu ada konversi harga. Nah, harga buku pada website masih menggunakan mata uang pound sterling atau GBP. Nah, teman-teman di sini saya yang sudah saya buat itu mata uangnya itu masih menggunakan pound sterling atau juga GBP. Dan di sini nanti saya akan menunjukkan hasil yang nanti ada rupiahnya juga, teman-teman. Yang dari mata uang GBP ada juga terdeteksi mata uang rupiah juga. Nah, oleh karena itu harga tersebut dikonversi ke dalam mata uang rupiah. Nah, itu ya teman-teman. Jadi menggunakan nilai kurs asumsi untuk keperluan akademik, sehingga data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Nah, untuk berikut itu ada pengolahan data, data hasil crawling, kemudian diubah ke dalam bentuk data frame, kemudian diubah dalam bentuk data frame pandas agar tersusun rapi dalam bentuk tabel. Nah, setelah itu data yang diurutkan berdasarkan harga buku dari yang termurah hingga termahal. Pengurutan ini bertujuan untuk mempermudah analisis dan perbandingan harga, ya teman-teman. Jadi untuk pengurutan ini bertujuan untuk mempermudah analisis dan perbandingan harga buku. Nah, untuk berikut ada penyimpanan data ke CSV. Nah, ini sesuai dengan urutan. Untuk yang terakhir itu kita menyimpan data ke CSV. Nah, setelah data berhasil diolah, langkah-langkah selanjutnya adalah menyimpan data ke dalam format CSV menggunakan pandas. Nah, file CSV ini diunduh langsung dari Google Colab dan digunakan untuk analisis lebih lanjut atau sebagai dokumentasi hasil proyek. Nah, untuk hasil akhirnya dari proyek ini adalah sebuah file CSV yang berisi data buku, termasuk judul, harga dalam rupiah dan juga rating buku. Nah, data ini telah terstruktur dengan baik dan siap digunakan untuk tahap analisis data selanjutnya. Dan juga teman-teman di sini juga ada etika web crawling. Dalam melakukan web crawling, penting untuk memperhatikan etika. Antara lain yang pertama, tidak melakukan crawling secara agresif. Yang kedua ada menghormati aturan pada file robot.txt. Dan juga yang ketiga, menggunakan crawling hanya untuk tujuan akademik. Nah, proyek ini digunakan website latihan hingga aman dan tidak melanggar etika. Untuk kesimpulannya, berdasarkan proyek yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Web crawling efektif mengumpulkan data dari website. Python menyediakan library yang lengkap dan untuk proses crawling. Dan juga ada data tidak struktur dapat diubah menjadi data struktur. Dan juga yang terakhir ada data collection, merupakan tahap penting dalam pipeline big data. Nah, mungkin demikian penjelasan mengenai proyek web crawling yang telah saya kerjakan. Saya bisa menampilkan sedikit di Google Colab hasil proyek yang sudah saya jalankan, sudah saya kerjakan dan saya jalankan, dan kita bisa melihat hasilnya seperti ini ya. Ini untuk instalasi library ini berhasil, dan juga ada import library juga berhasil. Di sini ada menulis kode crawlingnya. Jadi menulis kode crawlingnya seperti ini ya teman-teman di sini. Ini untuk URL-nya, ada list bukunya. Di sini ada judul buku, ada harga dari mata uangnya, ini ada GBP, nanti ada juga rupiahnya juga, dan juga ada ratingnya. Nah, ini untuk prosesnya. Nah, ini ketika dijalankan di sini, maka hasilnya berhasil mengunduh halaman. Jumlah buku ditemukan ada 20. Proses crawling dan konversi harga selesai. Dan juga yang berikutnya, urutan berikutnya itu menampilkan hasil crawling. Nah, ini programnya, kode programnya contoh seperti ini, dan ketika kita menjalankannya akan muncul seperti ini ya. Judul buku, terus ada juga harga di sini. Contohnya seperti saya jelaskan tadi, untuk mata uangnya di sini
ada mata uang asing dan juga ada mata uang rupiah ya teman-teman. Nah, untuk yang berikut adalah saya mencoba untuk melist kembali buku. Ternyata masih benar, yaitu ada 20, dan saya menjalankan kembali untuk melihat hasil yang terstruktur ya teman-teman, biar agak rapi, biar kelihatan rapi. Seperti ada tabelnya gitu. Di sini hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini ada urutannya dari terkecil hingga terbesar. Ini ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Ada judul bukunya, ada harga dari mata uang GBP, dan juga harga rupiahnya contohnya seperti ini, dan ratingnya seperti ini. Semua terlengkap di sini. Nah, untuk seperti tadi teman mengunduh menggunakan CSV, yaitu saya menjalankan program ini, dia berhasil disimpan ke file data buku halaman 1 CSV. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang sudah saya pelajari dari beberapa sumber dan juga dari mata kuliah yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, saya memahami, dari kemampuan saya memahami kurang lebih seperti ini. Demikian penjelasan mengenai proyek web crawling yang telah saya kerjakan ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih.